Ini sebenarnya penyebab utama ini orang sering simplify. Memang sih logikanya obesitas itu adalah kebanyakan energi yang masuk ketimbang yang keluar gitu kan, sehingga terjadi penumpukan jaringan lemak lah gitu atau jaringan adiposa di dalam tubuh gitu. Simpelnya seperti itu gitu. Tapi kan sebenarnya mekanisme di balik obesitas itu sendiri itu sangat amat kompleks dan banyak sekali faktor yang terlibat gitu. Penelitian-penelitian tuh makin menunjukkan ada banyak faktor seperti bahkan faktor genetik gitu ya. Yang terakhir itu ada bahkan disebutnya ada mutasi gen gitu yang berhubungan dengan obesitas itu. Kenapa pada beberapa orang kok dia kayak udah berusaha, udah makannya baik, tapi kok kayaknya tetap kelebihan berat badan gitu. Itu faktor genetik, kemudian faktor kebiasaan, termasuk pola tidur, kurang aktivitas fisik gitu ya, sedentary lifestyle kayak kita-kita gini yang kerja 8 jam sehari, banyakan depan laptop gitu, sampai faktor-faktor yang eksternal gitu, seperti lingkungan kita yang semakin hari semakin obesogenik, artinya semakin lebih mudah menemukan makanan yang high kalorik ketimbang makanan sehat gitu ya, dan juga tentu faktor sosioekonomik gitu. Jadi faktor penyebab utamanya sendiri itu sebenarnya nggak bisa disimpulkan jadi satu gitu, karena sangat kompleks, bahkan lebih dari sekedar masalah klinikal dan molekular, tapi juga ada faktor-faktor eksternal lainnya gitu. Nah jadi kalau cara ukur berarti kan kita bicara soal mendiagnosis gitu kan, kayak kapan sih orang kita sebut obesitas gitu ya. Biasanya yang paling umum yang dipakai adalah indeks massa tubuh atau body mass index gitu ya. Kalau pada orang dewasa itu kan ada pembagiannya, klasifikasinya gitu ya. Kayak misalnya kalau kita pakai yang global, yang normal itu kan 18,5 sampai 24,9. Di atas itu tuh udah masuk overweight dan obesitas gitu. Nah, tetapi uniknya pada anak dan remaja, karena mereka itu masih dalam masa pertumbuhan. Jadi by the way kalau kita ngomongin remaja itu kayak anak umur 18-19 tahun tuh sebenarnya masih remaja gitu ya. Nah, karena mereka masih dalam masa pertumbuhan sehingga berat dan tinggi badannya itu kan masih secara konstan berubah kan ya Mas. Nah, sehingga nggak bisa kayak kita orang dewasa dipatok langsung dibikin kelas-kelasnya gitu. Nah, sehingga kalau pada anak dan remaja itu tetap memakai namanya kurva pertumbuhan. Biasanya kalau di atas 5 tahun, artinya 5 sampai 19 tahun, itu kita pakai kurva yang dikeluarkan sama CDC atau the Centers for Disease Control and Prevention, base-nya di US. Nah, kalau tapi tetap pakai BMI, pakai indeks massa tubuh. Nah, cuman nggak dibagi klasifikasi kayak normal, overweight, terus kelas 1, 2, 3 seperti pada orang dewasa, tapi menggunakan percentiles gitu ya. Jadi kalau di atas atau sama dengan 95 persentil sesuai dengan usia dan jenis kelaminnya, nah itu baru kita diagnosis sebagai obesitas gitu. Tapi itu yang umum pakai BMI gitu, yang paling mudah ibaratnya kita tinggal ukur berat sama tinggi badannya, ukur masukin ke kurva pertumbuhan. Nah, tapi sebenarnya ada lagi cara-cara yang lebih komprehensif. Biasanya kalau di klinik yang khusus penanganan kelebihan berat badan, kita bisa pakai pengukuran komposisi tubuh, body composition gitu. Nanti di situ bisa kelihatan misalnya dari berat badan yang katakanlah obesitas ini 80 kg misalnya gitu ya, itu tuh sebenarnya tersusun apa, otot kah, lemak kah, dan kalau lemak yang mana, lemak visceral kah, lemak subkutan kah, dan ada komposisi tubuh lain yang bisa diukur gitu. Nah kalau dengan itu diagnosisnya bisa lebih tajam lagi dan nanti berhubungan dengan treatmentnya atau kontrol berat badannya. Nah jadi ya seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi ada banyak sekali faktor memang yang berhubungan dengan terjadinya obesitas, terutama obesitas pada anak dan remaja gitu ya. Nah memang nggak bisa dipungkiri pola makan itu salah satu faktor yang utama gitu Mas. Terutama kan kita bertanya ya pola makan kayak gimana sih gitu ya. Pola makan yang tinggi kalori tapi rendah akan kandungan nutrien yang lainnya gitu. Ada juga kan kita tahu ya makanan itu kan nggak mungkin misalnya dalam satu jenis pangan gitu cuman ada satu kandungan nutrien, itu nggak mungkin kan. Itu uniknya makanan dibandingkan dengan suplemen kan gitu. Ada makanan-makanan yang kalorinya tinggi, contoh alpukat gitu. Alpukat kan lemaknya tinggi, kalorinya tinggi, tapi dia nutrien yang lainnya banyak gitu. Ada seratnya, ada mikronutrien yang lainnya gitu. Nah pola makan yang tinggi kalori tapi rendah nutrien yang lain, misalnya nih cuman tinggi kalori, cuman tinggi lemak, cuman tinggi gula misalnya, tapi nggak ada serat, nggak ada mikronutrien, terus kalaupun ada lemak-lemaknya yang nggak baik, nah itulah pada jangka panjang kalau kita konsumsi makanan seperti itu terus-menerus, itu bisa jadi salah satu faktor resiko utama untuk menyebabkan obesitas gitu. Itulah kenapa treatment pertama gitu ya, atau pola hidup yang harus diubah pada
obesitas adalah yang pertama selalu pola makannya dulu yang dibenerin. Baru yang lain-lain seperti tadi misalnya aktivitas fisik, kemudian pola tidur. Nah, pola tidur itu juga termasuk, apalagi kalau kita ngomongin remaja, screen time ya, handphone, Netflix, nonton-nonton sampai binge watching sampai malam. Nah, itu juga kemudian hal-hal yang harus diperbaiki juga karena mereka juga berhubungan sama obesitas gitu. Nah, ini pentingnya sebenarnya kenapa orang tua tuh banyak yang lost waktu anak-anak di bawah 5 tahun ya, setiap bulan diperiksain gitu kan ya, kesehatannya setiap tahun, setiap ulang tahun dibawa ke dokter gitu, diperiksain tinggi badan, berat badan gitu ya. Kalau udah remaja, ya udahlah dia udah bisa makan sendiri. Sebenarnya nggak kayak gitu, malahan remaja itu kan growth spurt kedua ya. Jadi waktu dia anak-anak itu kan tingginya tuh nambah cepat, habis itu dia nanti sedikit plateau, waktu remaja kan naik lagi tuh. Nah, sebenarnya momen ini orang tua tuh mesti sering banget mengajak atau minimal setiap tahun ngajak anak-anak tuh untuk medical check up gitu, supaya kelihatan tahun lalu berat badannya berapa, tinggi badannya berapa, tahun ini berapa berat badan sama tinggi badannya, jadi nggak kecolongan gitu ya. Nah, itu satu tadi ya, excessive weight gain gitu ya, yang tidak sesuai dengan kurva pertumbuhan. Kemudian kalau mau lihat gejala-gejala lainnya itu bisa, misalnya kalau pada anak perempuan kita bisa cek ada riwayat menstruasinya seperti apa gitu ya, bisa dilihat tuh, bikin diary menstrual period misalnya. Kemudian ada nggak gejala-gejala spesifik yang mengarah pada satu penyakit, misalnya kita bisa lihat gejala-gejala yang mengarah ke diabetes, kayak ada sering haus gak, atau misalnya sering buang air kecil, terutama misalnya sering buang air kecil di malam hari, kayak gitu, sering lapar misalnya ya, itu kan gejala-gejala yang udah mengarah ke penyakit gula. Atau kalau misalnya kita udah lihat nih ya bentukan fisiknya memang udah kelihatan eksesif gitu ya, peningkatan berat badannya, kita bisa tanya ada nyeri sendi nggak misalnya gitu ya. Kadang-kadang kan orang nggak merasa terganggu gitu dengan berat badannya, tapi begitu dicek ternyata ruang geraknya atau gerakan sendinya tuh udah mulai terbatas gitu, atau sering ngorok. Nah, ini pada anak laki-laki yang obesitas gitu, kadang-kadang ibunya atau ayahnya, dok ini kok ngoroknya berlebihan banget ya, ternyata udah ada banyak lipatan jaringan lemak, peningkatan berat badannya udah heboh gitu. Nah, jadi kayak tadi kan makanan yang tinggi kalori gitu ya, tinggi kalori, tinggi gula, tinggi lemak jenuh, tapi rendah akan nutrien yang lainnya. Atau, simpelnya adalah ultra processed food sebenarnya, ya, atau pangan olahan gitu kita sebutnya. Nah, memang udah banyak banget penelitian tentang UPF ini. Penelitian saya sendiri waktu dulu S2 di Swedia itu adalah tentang UPF gitu, ultra processed foods ini terhadap kenaikan berat badan khususnya pada anak dan remaja gitu. Karena makanan UPF ini kan tidak dikenal, jujur waktu kita kecil aja kayaknya UPF tuh nggak terlalu banyak ya, dan harus ada usaha gitu, pergi ke supermarket yang gede gitu baru kita bisa dapetin. Kalau sekarang kan gampang banget ya, kayak keluar dari sekolah aja udah ada convenience store yang bisa bebas kita beli apa aja gitu. Nah, banyak penelitian tuh bilang bahkan ya kita makan UPF 1 minggu aja, maksudnya selama 1 minggu tuh kita makan UPF terus tuh. Nah, itu tuh berat badannya bisa naik 1,1 sampai 2 kilo. Kebayang nggak kalau misalnya itu menjadi pattern gitu, kayak kita makan itu on daily basis dalam beberapa tahun, tentunya kan kenaikan berat badannya akan lebih tidak terkontrol lagi gitu. Sebenarnya intinya adalah tidak balance gitu, antara tidak diverse, tidak bervariasi gitu ya, dan juga nggak balance antara buah, lauk pauk, sayur, sama karbo gitu. Jadi kalau isi piringku yang di Kemenkes itu kan harusnya tuh sayur-sayur itu udah hampir setengah dari piring, kemudian ada karbonya, lalu lauk pauk protein sepertiganya, terus sepertiganya lagi protein yang lain, hewani, nabati, atau buah dan sayur juga gitu. Tapi kan faktanya kalau orang Indonesia makan nasi Padang gitu ya, misalnya proteinnya sih bagus ya, lemaknya juga bagus, tapi nuasinya banyak gitu. Jadi proporsi antara jenis-jenis makanannya yang tidak balance. Nah, itu juga bisa jadi pemicu juga untuk kenaikan berat badan gitu. Jadi bukan sebenarnya kadang-kadang kalau makanan yang whole food ya atau real food, bukan masalah jenis makanannya gitu ya, tapi berapa banyak makanannya itu kita makan gitu. Gulai mah enak dan bagus, maksudnya itu kan sumber lemak yang bagus, tapi kalau kita makan gulai otak terus-terusan gitu kan selama 1 minggu tanpa ada buah, tanpa ada sayur, tanpa ada aktivitas fisik, ya itu juga tetap aja eksesif. Makanya kan Kemenkes tuh udah merevisikan dari sejak tahun berapa tuh ya, yang udah nggak ada lagi 4 sehat 5 sempurna, kita udah nggak pakai itu kan, kita pakainya isi piringku, karena lebih mudah untuk kita memvisualisasikan
tuh si piringnya itu, oh oke, setengahnya ini mesti sayur dan buah, sepertiganya mesti karbohidrat, lalu sisanya protein. Dan proteinnya juga nggak harus protein hewani kalau kita orang dewasa ya, bisa juga protein nabati, kacang-kacangan kayak gitu. Tapi kalau pada anak dan remaja memang protein hewani lebih disarankan gitu. Pokoknya intinya di dalam satu piring itu, kalau misalnya piringnya bulat gitu ya, kita bagi dua gitu. Setengahnya itu adalah buah dan sayur gitu. Terus setengah berikutnya si sepertiga dari setengahnya, pusing kan? Jadi itu adalah karbohidrat. Nanti mungkin bisa ditampilin gambarnya ya, dicari. Habis itu sisanya adalah protein. Tadi proteinnya bisa protein hewani maupun protein nabati gitu. Dan juga selain jenisnya dan juga proporsinya, yang penting juga adalah variasinya. Jadi misalnya karbohidratnya, kan kita punya banyak jenis karbohidrat selain nasi, ada ubi, ada kentang, ada singkong gitu ya, ada sagu, mungkin bisa dieksplor jenis-jenis karbohidrat yang lain, dan begitu juga dengan jenis-jenis bahan pangan yang lain. Itu satu. Kemudian yang sering kita lupa adalah minum gitu. Salah satu juga yang menyebabkan kenaikan berat badan itu kan minumannya, kita udah bagus nih makanannya ya, misalnya makan gado-gado gitu, bumbu kacangnya sedikit, kan gado-gado kan banyak sayurnya ya, banyak proteinnya, tapi minumnya es teh manis terus gitu yang gulanya tinggi gitu kan, atau minuman-minuman manis yang biasa di kemasan itu kan sayang ya gitu. Jadi minum tetap yang disarankan air putih gitu, kalau bisa sampai 2 liter per hari. Dan juga aktivitas fisik jangan lupa gitu. Jadi harus semuanya, nggak hanya pola makan. Jadi lemak itu kan kadang-kadang suka jadi kambing hitam ya, kayak nggak boleh makan yang berlemak gitu. Sebenarnya tuh bukan lemaknya, tapi jenis lemak yang kita makan kan gitu ya. Makanya kalau berkunjung ke nutrisionis gitu atau ahli gizi, nggak ada yang kayak nge-skip lemak, karena lemak tuh bagaimanapun juga tubuh kita perlu hormon, itu kan salah satu konstituennya adalah lemak gitu. Kalau anak dan remaja, otaknya, sel-sel otaknya itu kan penyusunnya juga lemak, jadi lemaknya itu nggak boleh di-skip. Pertanyaannya adalah lemak seperti apa gitu kan. Nah, contoh-contoh lemak yang baik itu kita bisa dapat di alpukat gitu ya. Nah, makanya kan kalau anak-anak, kalau bule-bule kan bisa makan roti terus pakai telur sama alpukat tuh. Cuma kan kita kan kayak alpukat enaknya di jus pakai ini kental manis coklat kan. Kalau di Indonesia kan jusnya gitu. Jadi mungkin bisa makan alpukat as it is aja gitu. Misalnya bersama dengan sumber protein yang lain gitu ya. Atau ikan. Nah, ikan ini sebenarnya super agent nih, dia sumber protein iya, sumber lemak juga iya gitu. Kemudian kacang-kacangan sama dengan ikan juga, dia sumber protein bisa, sumber lemak juga iya. Dan juga kalau misalnya lemak in terms of misalnya kita mau pakai buat tumis atau buat stir fry, buat menggoreng gitu, mungkin bisa diganti ke alternatif lain, misalnya minyak zaitun gitu, yang sekarang kan udah banyak juga ya, bisa kita temuin. Tentu ikan-ikan laut gitu ya, ikan-ikan laut kayak tuna gitu, makarel, ikan sarden ya, ikan dencis kalau di ini bilangnya, itu kan lebih tinggi. Tapi sebenarnya sih ikan-ikan air tawar yang kita sering temuin itu juga lumayan banget sih kadar lemak baiknya gitu. Jadi basically jenis ikan apapun yang mudah kita temuin, apalagi Indonesia kan kayak ikan tuh melimpah ya, kayaknya nggak ada deh pernah kita susah nyari ikan tuh, kayaknya nggak ada. Bahkan kalau kita telusuri nih makanan-makanan daerah khas daerah di Nusantara tuh pasti ada ikannya, diapain gitu kan, dipepes, diapain. Kalau di tempat saya di Arsik misalnya, kalau di Sumatera Utara gitu kan. Jadi harusnya sih nggak susah untuk dapetin ikan. Sebenarnya ini juga satu area yang sangat masih evolving ya gitu, maksudnya masih penelitian masih terus berjalan gitu. Cuman salah satunya tuh adalah karena body image. Jadi obesitas tuh sangat amat berkaitan dengan stigma kan gitu ya. Jadi stigma yang melekat pada orang yang mengalami obesitas itu sendiri gitu. Jadi stigma ini tuh menyebabkan orang yang mengalami obesitas itu lama untuk mencari pertolongan dari tenaga profesional gitu, karena buat dia sendiri mengakui dia obesitas, terus habis itu mencari pertolongan, itu udah satu effort yang besar gitu kan. Terus juga tadi ya body image yang negatif, terutama kalau pada remaja,
khususnya remaja perempuan, ini udah banyak banget penelitiannya, ini bisa memicu eating behavior gitu, disorder eating behavior. Jadi pola makannya malah nggak baik gitu, malah kayak super mengurangi makanan, sampai bahkan makanan yang sehat, atau yang pada konteks udah gangguan psikiatri bisa sampai yang anoreksia gitu ya, atau kayak bulimia gitu. Jadi malah nanti akibatnya oke turun berat badannya, tapi ujungnya malah kurang nutrien yang lain dan jadi micronutrient deficiency, itu kan masalah yang lain lagi gitu. Nah, ini sendiri tuh memang kalau di remaja ya sangat tricky sih memang obesitas dan kesehatan mental ini gitu. Jadi perlu pendekatan yang khusus gitu. Beda kalau pada anak kan kita lebih ke orang tuanya gitu. Tapi kalau di remaja tuh kan mereka adult belum, maksudnya pemahaman perkembangan fungsi eksekutifnya kan masih terus berjalan, tapi anak-anak juga enggak, mereka juga udah punya satu otoritas sendiri gitu sama tubuhnya. Jadi ya memang perlu pendekatan khusus sih kalau untuk soal kesehatan mental dan obesitas gitu pada konteks remaja ya. Salah satu, tentu banyak ya, maksudnya di berbagai negara kan beda-beda gitu ya pendekatannya gitu. Tapi kalau di remaja itu uniknya adalah peer approach. Jadi melalui pendekatan yang lewat generasi mereka sendiri gitu biasanya. Jadi kalau waktu penelitian saya di Swedia dulu tuh, salah satu cara yang kita approach untuk menanamkan tadi soal pendidikan makan yang sehat, terus soal body image, soal UPF, itu adalah jadi student led gitu. Jadi kita pakai kayak dalam tanda petik trainer-trainer anak-anak gitu, siswa, kemudian nanti mereka yang akan influence teman-teman mereka. Jadi kita bikinin satu modul, nanti mereka yang akan approach teman-teman mereka gitu. Nah mungkin itu bisa jadi salah satu hal yang nggak tahu ya, mungkin bisa jadi ide di sekolah atau bahkan pemerintah misalnya lewat Kementerian Pendidikan atau apa, membuat satu pendidikan pola makan yang terintegrasi gitu dengan kurikulum pendidikan dan led by student gitu. Kalau konteks remaja ya, kalau anak-anak kan beda cerita lagi gitu ya. Kalau di remaja sih, karena mereka itu gimana ya, kalau anak remaja itu kan secara psikologi kita juga harus perhatiin perkembangannya ya, nggak bisa kayak adult atau anak-anak gitu. Mereka kan kadang-kadang lebih dengerin teman mereka gitu, atau kayak lebih dengerin orang asing di TikTok yang seumur sama mereka ketimbang orang tua, bahkan ketimbang guru gitu kan gitu. Jadi pendekatan peer itu mungkin bisa jadi ini juga ya, bisa dicoba juga tuh jadi alternatif. Sama yang kedua, kalau yang baru belakangan sih, misalnya 5-10 tahun terakhir, untuk mencegah obesitas itu adalah keterlibatan teknologi gitu. Jadi kalau di negara-negara yang maju tuh udah mulai mencoba menggunakan mobile health atau web based health app gitu untuk mencegah obesitas. Jadi misalnya menggunakan app yang untuk weight control sama eating app gitu, kemudian nanti coba diinstal di handphone anak-anaknya, tapi nanti tuh ada kayak push notification, kayak misalnya yang lebih gimana ya, kayak kekinian gitulah. Masih ada gak sih bahasa kekinian? Jadi kayak misalnya push notification kayak kamu udah bergerak belum hari ini, atau misalnya ini buah yang harus kamu coba hari ini, misalnya kayak gitu. Jadi campaign-campaign yang menggunakan teknologi itu sekarang tuh semakin banyak menarik perhatian para peneliti gitu untuk pendekatan terutama ke anak-anak yang Gen Z ini ya, karena kan mereka udah sangat native dengan teknologi gitu. Nah kalau kita terus-terusan pakai bahasa kita gitu kan, kayak ini buruk begini begono, kayak mereka kayak apaan nih gitu. Ya, tapi kan kalau misalnya pakai yang bahasa mereka mungkin akan lebih bisa diterima. Nah jadi kalau yang umum, yang semua orang pasti udah tahu ya, obesitas itu adalah kayak cikal bakal dari berbagai penyakit-penyakit metabolik lainnya, seperti penyakit gula darah atau diabetes, kemudian penyakit jantung ya, kardiovaskular, lalu stroke, lalu gangguan pembuluh darah ya, kemudian gangguan tidur, misalnya ada orang-orang yang suka obstructive sleep apnea yang tiba-tiba henti napas gitu ya pada saat malam, itu kan juga akibat dari obesitas gitu, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Nah tetapi kalau pada anak dan remaja ini udah banyak banget penelitian yang prospektif gitu ya, jadi dia pakai data
data dari anak-anak yang obesitas, lalu diikutin si datanya itu gitu ya. Apa sih yang terjadi pada anak-anak ini dalam 5-10 tahun ke depan. Nah, ternyata banyak yang menemukan bahwa anak-anak yang memiliki berat badan berlebih atau masuk dalam kategori obesitas pada saat dia usia anak dan remaja, itu tidak akan mencapai tinggi yang optimal pada saat dia dewasa. Itu. Nah, jadi berhubungan dengan height trajectory itu. Nah, sehingga ini sebenarnya yang menyebabkan kenapa kita tuh perlu greget gitu sama obesitas pada anak dan remaja, karena efek jangka panjangnya itu lebih dari sekedar tadi penyakit tidak menular, tapi bisa berhubungan sama tinggi badannya. Dan juga karena kita bicara remaja, maka berhubungan dengan pubertas. Nah, jadi kalau anak-anak yang obesitas dan remaja yang obesitas biasanya akan terjadi masalah pada pubertas. Misalnya kalau pada anak-anak perempuan menstruasinya jadi tidak reguler, atau waktu dia nanti sudah jadi wanita dewasa rentan mengalami namanya PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome yang berhubungan dengan infertilitas atau kesulitan mendapatkan keturunan gitu. Jadi efeknya itu mulai dari 2-3 tahun sampai 5-10 tahun, bahkan sampai nanti dia berkeluarga gitu. Jadi biasa kan kalau anak remaja ya, mereka kan udah aware sama body image ya. Kemudian kayak aduh merasa padahal nggak besar-besar banget tapi kayaknya harus diturunin gitu. Kemudian yang biasanya di skip kan sarapan gitu ya. Nah, memang benar, jadi udah banyak sebenarnya penelitian, bahkan ada salah satu systematic review dan meta analisis. Jadi kalau di dalam dunia penelitian kan systematic review sama meta analisis tuh level of evidence-nya tuh tinggi gitu ya. Nah, si systematic review ini sama meta analisis ini menemukan bahwa pada anak-anak yang skip sarapan lebih dari sama dengan 3 hari dalam 1 minggu, itu biasanya resiko untuk kenaikan berat badan itu 11% lebih tinggi daripada anak-anak yang nggak skip sarapan gitu. Itu nggak skip sarapan setiap hari ya, maksudnya 3 hari aja. Kayak misalnya sekolah Senin sampai Jumat, terus dia Senin, Rabu, Jumat skip. Nah, itu resikonya meningkat 11% tuh untuk overweight dan obesitas gitu. Terus kan pertanyaannya kok bisa ya gitu, prosesnya tuh seperti apa gitu kan. Nah, sebenarnya ini tuh berhubungan dengan hormon gitu. Jadi di dalam tubuh kita itu kan yang mengatur rasa lapar dan appetite itu ada 2 hormon utama, namanya ghrelin sama leptin gitu. Nah, pada saat kita sarapan, pada saat perut kita kosong gitu ya, kita bangun pagi terus perutnya kosong, itu si ghrelin itu akan meningkat gitu. Jadi dia kayak kasih cue gitu ke otak kita bahwa ini nih udah harus diisi nih, gitulah ibarat kata gitu ya. Nah, waktu kita sarapan, grelinnya tuh akan menurun sehingga membuat kita less likely untuk craving sesuatu gitu, sesuatu yang manis biasanya di 2-3 jam berikutnya gitu. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya kita skip breakfastnya, maka kedua hormon ini, grelin dan leptin gitu ya, mereka akan aur-auran nih kadarnya di dalam tubuh gitu. Sehingga pada saat 2 jam 3 jam atau pada saat makan siang, orangnya itu akan crave high caloric food yang bisa cepat memuaskan rasa laparnya gitu. Dan biasanya yang dicari adalah yang tinggi gula, karena gula itu kan cepat diserap, cepat bikin rasa kenyang gitu. Dan akhirnya kalau ini terus-menerus terjadi menjadi pattern gitu ya, menjadi satu pola, ya akhirnya akan berdampak kepada peningkatan berat badan gitu. Beda dengan orang yang misalnya intermittent fasting gitu ya, atau misalnya orang yang puasa pada saat Ramadan gitu, itu akan beda karena tubuhnya akan ngeset sendiri, dan kita kan nggak kosong karena ada misalnya kalau pada orang yang puasa Ramadan ada sahur dulu gitu kan, jadi dia nggak benar-benar kosong waktu dia bangun tidur gitu, kayak gitu. Obesitas itu kan yang energi yang masuk lebih banyak daripada yang keluar, berarti kan pembakaran energi atau penggunaan energinya harus ditingkatkan, itu dengan olahraga tentunya gitu ya. Nah, sebenarnya WHO sendiri itu merekomendasikan anak dan remaja itu tuh beraktivitas fisik 60 menit loh sehari gitu, across the week. Moderate to vigorous intensity, kayak contohnya main sepeda, jalan ya, lari, jogging, lari santai aja gitu. Kalau yang intensitasnya lebih tinggi lagi, misalnya dia udah olahraga permainan, kan ada ya remaja-remaja yang udah masuk klub basket misalnya, atau yang lebih intens gitu olahraganya, itu bisa kayak 3 kali seminggu. Jadi coba itu mungkin ya dipenuhi kebutuhan atau rekomendasi si olahraga ini gitu, karena nggak bisa dipungkiri sih, apalagi kalau di Indonesia ya gitu, lebih banyak screen time di dalam rumah gitu ya, di sekolah pun most of the school kan biasanya banyak kan duduk gitu di dalam sekolah gitu kan, terus juga
kalau kita bisa keluar gang, kalau bisa naik motor mah ngapain kita jalan kaki gitu kan. Kadang-kadang saya juga banyak ketemukan, masih praktek juga ya, jadi banyak juga ketemu pasien yang susah banget untuk mencapai 60 menit per hari. Padahal sebenarnya tuh gampang loh Mas, maksudnya nggak harus kita tuh 1 jam kayak beneran olahraga gitu. Bisa aja misalnya 10 menit pagi gitu ya, terus kayak 10 menit siang, terus nanti sisanya tuh di sore misalnya bareng-bareng sama keluarga gitu. Jadi nggak harus strict, tapi intinya harus gerak aja selama 60 menit gitu. Ibaratnya ya, maksudnya kalau kita aja sholat 5 waktu bisa, mestinya tuh juga bisa gitu ya. Udah dibelah aja gitu. Misalnya kalau di sekolah tuh, saya pernah ada satu penyuluhan ke sekolahnya tuh satu kelasnya ada satu kelas yang ditaruh di lantai 3 gitu. Ya udah kasih challenge aja gitu. Oke, minggu ini kalian kalau istirahat nggak boleh pakai lift gitu. Misalnya harus semuanya tuh naik tangga turun ke bawah. Nah, turun dan naiknya harus pakai tangga misal gitu kan, bikin challenge yang seru, campaign yang seru bisa tuh kan. Itu satu olahraga. Sama yang kedua tuh tidur sih Mas. Jadi tidur ini kadang-kadang ya kita suka kayak ya udahlah begadang aja gitu ya. Apalagi kalau yang tadi ya pengen nonton lah, binge watching lah, atau toh besoknya libur atau weekend udahlah nonton. Masalahnya tuh kalau sleep deprivation atau kayak kurang tidur, si hormon tadi yang ghrelin sama leptin itu juga bakal terganggu. Akhirnya kita jadi lebih craving, pengen makan makanan yang manis, pengen makan makanan yang berlemak gitu, either di malam itu atau besoknya gitu. Jadi waktu tidur sih sama screen time ini kalau pada konteks anak dan remaja ya, mesti bener-bener diatur gitu, belajar berdisiplin gitu. Kadang yang pas kita selain tadi ya juga berhubungan sama kadar hormonnya, kadang-kadang kebiasaan kita pada saat begadang kan, waktu kita begadang tuh kita lebih pengen makan makanan yang dalam tanda petik nggak sehat gitu ya. Dan kalau itu terpenuhi kan ya jadinya, padahal di momen itu di waktu kita begadang itu tubuh tuh kan lagi reset, harusnya dia lagi tidur dan tidak bekerja sih saluran pencernaannya gitu kan. Tapi kita makan dan isi dengan sesuatu apalagi yang tinggi kalori ya, jadinya berhubungan sama obesitas juga gitu. Nah, kalau data terakhir itu yang saya dapat di Riskesdas yang 2018, tapi mungkin mestinya udah ada update karena kan baru ada 2023 baru keluar survei kesehatan Indonesia kan, itu mesti dicek lagi. Tapi kalau yang terakhir 2018 di Riskesdas itu 1 dari 7 remaja, jadi kurang lebih kayak 14% gitu ya, itu mengalami overweight atau obesitas gitu. Dan jumlah ini seharusnya kalau kita ngikutin tren global itu mestinya tuh udah meningkat nih sekarang gitu, karena secara global aja meningkatnya tuh udah 5 kali lipat dari 4 dekade yang lalu. Kalau dulu tuh tahun 70-an masih 4%, sekarang itu di 2022 tuh udah terakhir penelitian 2022 itu udah 20-an% lebih gitu. Artinya 1 dari 5 remaja udah mengalami obesitas. Berarti kan logikanya kalau pooled analysis di global aja udah segitu, mestinya Indonesia juga ikutan naik juga gitu kan. Asumsi saya kenapa angka obesitas ini nggak terlalu banyak kita bisa dapatkan gitu ya di situs-situs pemerintah atau di penelitian-penelitian di Indo, itu adalah karena memang konsentrasinya pemerintah kan saat ini kalau in terms of kebijakan itu masih ke stunting kan ya, dan underweight gitu. Jadi memang obesitas belum mendapatkan spotlight, sehingga datanya juga masih cukup terbatas kalau di Indonesia, kecuali mungkin peneliti-peneliti mandiri ya yang mereka punya data sendiri gitu. Jadi kalau dibilang mengkhawatirkan atau enggak, menurut saya ini sih bom waktu Mas gitu. Karena secara ekonomi Indonesia kan udah makin maju nih ya, maksudnya makin meningkat gitu kan. Dan biasanya trennya semakin tinggi status ekonomi sebuah negara itu penyakitnya itu cenderung ke obesitas dan penyakit-penyakit tidak menular. Tren ini juga udah kelihatan di Amerika, Eropa, Western countries lah basically gitu. Nah, jadi apa dong ya yang bisa dilakukan sama pemerintah gitu ya? Menurut aku satu sih secara programatik gitu ya, maksudnya dari sisi program mungkin udah bisa mulai dipikirkan program-program pencegahan atau kontrol terhadap obesitas ini yang memang intensional gitu. Seperti yang udah dilakukan terhadap stunting gitu kan, ini udah mulai menunjukkan hasil nih ya, udah mulai bisa ditekan gitu. Nah, mungkin bisa juga mulai dilakukan terhadap obesitas gitu. Itu satu. Kemudian kebijakan-kebijakan yang terkait kebijakan fiskal misalnya yang udah mau jalan kan sugar tax tuh yang MBDG ya, cukai minuman berpemanis itu kan udah mulai dijalankan. Nah, mungkin nih ya, nggak tahu sih, nextnya adalah UPF tax gitu. Mungkin kita bisa mulai dulu dari big food industries, nggak perlu yang langsung semuanya gitu.
Tapi tentu mulai dulu dari kajiannya, karena kan semuanya harus dimulai dari kajian, nggak bisa langsung, nggak tahu ya menurut saya, nggak bisa langsung ke kebijakan, karena kan harus dulu ada kajian dulu kan, kira-kira kalau kebijakan ini dikerjain tuh akan seperti apa efeknya itu. Nah, terus balik lagi kalau program mungkin bisa mengatur marketing makanan UPF kepada anak-anak gitu ya, sama seperti iklan-iklan rokok mulai dibatasi. Mungkin iklan-iklan UPF juga mulai dibatasi, khususnya mungkin ya mulai dulu dari lingkungan sekolah gitu. Nah, kalau misalnya yang lebih kecil lagi kan itu pemerintah ya. Kalau yang lebih lingkup yang lebih kecil lagi, mulai dari pendidikan sih menurut saya, misalnya yang tadi kita sarankan untuk pendidikan soal pola makan sehat, soal sistem pangan gitu ya, udah mulai masuk ke kurikulum pendidikan. Terakhir kan tahun lalu itu kurikulum iklim itu kan udah mulai masuk tuh ke pendidikan. Nah, mungkin bisa diikutin lagi tuh dengan sistem pangan dan yang lain-lainnya, supaya anak-anak tuh tahu kayak makanan tuh dari mana sih asalnya, dan aku tuh butuhnya tubuhku tuh makan apa, dan memberikan mereka juga maksudnya kemampuan untuk kayak discern atau kayak menentukan sendiri makanan sehat. Oh, kayak aku mau makan ini kayak gitu. Dan kalau ke sekolah, nah mungkin bisa masih ngomongin pendidikan, saya sih urge sekolah untuk bikin food policy gitu. Contoh, ada sekolah-sekolah yang saya tahu menerapkan, misalnya kalau anak-anak sekolah swasta ya, misalnya anak-anaknya bawa bekal, itu mereka nggak boleh bawa bekalnya UPF gitu. Atau kalau ngerayain ulang tahun, nah bingkisannya jangan yang makanan kemasan misalnya. Atau sekolah-sekolah yang ngatur kantinnya. Jadi yang dijual di kantinnya itu harus melalui satu sistem tertentu untuk filtering supaya benar-benar sehat. Misal itu kan sekolah juga jadi satu bagian, karena kan kalau anak-anak udah usia sekolah, waktunya itu majority ada di sekolah gitu kan. Jadi sekolah ada lingkungan pangan mereka juga, itu juga mesti diatur gitu. Sama kalau dari aspek sistem pangan, ya mungkin bisa meningkatkan kayak insentif gitu buat produsen pangan sehat, misalnya buat petani yang memproduksi pangan sehat, mungkin bisa diberikan insentif sehingga bisa termotivasi, dan juga di rantai pasoknya, jadi mereka dikasih market yang bisa menyerap produk pangan sehat yang mereka produksi gitu, supaya nanti market ini bisa menyerap si produk pangan tersebut dan akhirnya mendekatkan akses makanan sehat kepada masyarakat. Sebenarnya sekarang tuh perubahan iklim itu udah pasti akan berhubungan sama seluruh aspek hidup kita ya gitu. Cuman kalau kayak secara molekuler atau apa itu mesti kita explore lagi gitu ya. Tapi kalau secara empiris gitu ya, cuaca yang semakin panas gitu, suhu bumi yang makin meningkat kan tentu makin membuat aktivitas fisik itu makin terasa nggak nyaman gitu kalau misalnya dilakukan di luar ruangan gitu ya. Kemudian kalau ditarik mundur lagi dari produksi pangan gitu ya, karena saya dari Foodagogik tuh ngomonginnya selalu sistem pangan dilihat dari food health and climate gitu ya, dynamics-nya gimana. Tentu ya, maksudnya climate crisis sekarang ini mempengaruhi jenis pangan yang bisa diproduksi gitu, dan juga apalagi budaya-budaya misalnya di Indonesia yang kayak monokultur itu kan memproduksi hanya satu jenis pangan gitu, itu mengurangi dietary diversity, jadi orang lebih nggak variatif makanannya dan makanannya itu aja. Kemudian berhubungan juga sama, kalau ngomongin sistem pangan, berhubungan dengan jenis makanan apa yang available di sekitar kita ngomongin lagi lingkungan pangan gitu ya. Hal-hal seperti itu udah pasti berhubungan sama obesitas sih Mas gitu. Walaupun kalau secara direct gitu ya, misalnya suhu bumi meningkat dengan kenaikan berat badan, mungkin kita kalau secara kasat mata nggak bisa lihat gitu ya, tapi sebenarnya kalau ditarik lagi ke belakang dari produksi pangan, jenis pangan yang ada gitu ya, distribusinya dan lain sebagainya, itu pasti berhubungan banget sih sama obesitas juga gitu. Ya, kalau ada remaja yang menonton video ini, satu, itu sudah langkah yang sangat baik, artinya sudah aware dan sudah tahu ada sesuatu yang harus diperbaiki atau diimprove gitu ya dari dirinya. Terus kedua sih, menurut aku kalau remaja itu jangan kalau misalnya merasa diri mengalami overweight dan obesitas, jangan ragu, jangan sungkan untuk pergi mencari pertolongan tenaga yang profesional gitu. Nggak harus langsung ke dokter gizi atau ahli gizi kayak saya, bisa ke puskesmas karena mereka juga ada poligizinya gitu ya. Atau kalau misalnya mau memang lebih intensional lagi, bisa ke klinik-klinik untuk pengontrolan berat badan gitu ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, buat teman-teman remaja
Jadi teman-teman, adik-adik berasa seumur kita ya, buat teman-teman remaja, pilihlah sumber informasi yang baik, yang tepat, yang aktual, yang bisa dipercaya gitu ya. Salah satu penyebab dari semua misinformasi ini adalah kita tuh kurang sekali literasinya. Jadi ketika kita melihat berita, waktu kita lihat sumber informasi, waktu kita lihat sesuatu informasi tentang berat badan, coba dicek lagi ini yang ngomong kredensialnya siapa, apa, dia background pendidikannya apa, dan bisa diikutin, bisa dipercaya atau enggak. Gitu. Itu.